Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Farah semua, kita ketemu lagi dalam podcast Cerita Sahabat Farah. Di sini kita akan mendengarkan cerita-cerita dari para narasumber, cerita-cerita yang menarik dan yang pastinya inspiratif. Nah, di edisi spesial kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu seorang desainer dari Indonesia Fashion Chamber, yaitu Chairali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mam Chai nih panggilannya bener ya? Boleh, Mam Chai, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mam Chai? Apa kabar Mbak Ovi? Tanya balik lagi ya. Alhamdulillah aku baik, sehat. Mbak Ovi gimana? Alhamdulillah sehat dan seneng banget ini. Terima kasih Mam Chai udah hadir nih untuk hadir di podcast Farah. Pada kali ini kita akan berbincang tentang profesinya Mam Chai sebagai seorang desainer gitu ya. Nah mungkin langsung aja nih Mam Chai mau tanya, kita penasaran Mam Chai ini udah jadi desainer dari kapan? Boleh tahu nggak? Kenapa akhirnya jadi desainer gitu loh? Kayak ceritanya agak panjang dan dramatik. Jadi aku memang udah bergelut di dunia fashion itu dari 2008. Cuman memang belum pakai brand sendiri. Nah masih pakai produk luar terus aku jual. Terus tibalah saatnya aku pakai hijab tuh waktu itu 2012 itu 2012 aku pakai hijab. Nah karena dulu tuh ya jilbab itu banyak kan kayak ibu-ibu gitu kan, aku waktu itu masih muda banget ya. Jadilah tuh aku bikin brand di 2013 gitu. 2013. Itulah mulainya bikin produk sendiri, kemudian semakin berkembang. Akhirnya kok banyak juga ya kayak tawaran fashion show apa yang tadinya memang ilmunya nggak dapet, akhirnya aku short course karena aku udah jadi mama menemukan dalamnya udah jadi ibu-ibu gitu kan. Terus aku short course di ada salah satu sekolah di daerah Kelapa Gading sambil anak sekolah di Romangun kan, jadi short course itu. Nah dari situ mulai berkembang lagi, terus masuk IFC gitu kan, sampai saat ini alhamdulillah makin berkembang gitu Mbak Ovi. Di 2013 tadi mulai berkecimpung di industri fashion. Nah itu langsung ke modeswear atau seperti apa nih Mam Chai? Iya kan langsung ke modeswear akhirnya. Karena udah berhijab tadi ya. Karena brand hijab, jadi sampai sekarang tuh fokus di modeswear gitu. Walaupun ada misalnya modelnya nggak pakai hijab tapi tetap aku tangannya tangan panjang ya, modest gitu Mbak. Oke. Nah, Mam Chai dari 2013 sampai sekarang pasti perjalanannya udah banyak nih ya, asam garamnya udah banyak nih. Nah tapi kalau mencari inspirasi tuh biasanya kan kalau sebagai pelaku industri kreatif nih ya, ini penasaran gimana cara dapetin inspirasinya untuk koleksi? Jadi kita itu fashion designer itu ada trennya kan, ada spring summer. Kalau di Indonesia tambah bukan ada spring summer, fall winter, tapi kalau Indonesia tambah apa? Apa tuh? Ayo. Musim Lebaran. Baju lebaran. Itu season sendiri ya kalau lebaran ya. Mungkin yang ada di Indonesia atau di negara lain mungkin ada. Dan yang pasti sold out semua tuh ya. Wah itu tuh ya seru banget memang. Nah itu, tapi kalau di IFC kan memang banyak banget event ya. Jadi mau nggak mau kita kayak spring summer, fall winter kalau bisa satu event dengan yang lainnya kita harus berkaitan. Nah ide-ide itu misalnya dari gejala sosial gitu misalnya kayak ada misalnya ada corona, apa sih yang kita ambil hikmahnya dari itu apa gitu kan. Isu-isu sekarang, isu-isu sustainable, apa sih yang sustainable yang cocok dengan brand si Chairali ini gitu kan. Terus misalnya dari kekuatan si ibu, apa dari perempuan gitu segala macam bisa jadi ide dari alam, apapun itu bisa jadi ide. Nah kalau Chairali juga jadi sebenarnya aku ada dua brand. Satu Chairali yang selain sporty, elegan dan ada little bit twistnya, itu lebih ke future ya, maksudnya kayak koleksinya tuh modest, terus tampilannya tuh sporty, elegan, tapi ada twistnya tuh kayak dari ada batiknya, ada tenunnya kayak gitu. Tapi ini ready to wear atau gimana? Ready to wear juga, aku dua-duanya ready to wear. Terus satu lagi brandnya Mima Style, itu lebih ke mama-mama muda yang cantik. Warnanya tuh yang pastel gitu. Kalau misalnya jalan melambai gitu, koleksi baju. Berarti ringan-ringan gitu ya bahannya ya. Yang dipakai mama-mama muda untuk pakai arisan kayak gitu. Untuk anak sekolah hari-hari deh.
ke pesta yang semi formal dan formal itu bisa gitu. Oke, jadi tadi ada dua berarti ya? Ada dua brandnya. Ada dua brand. Chairali dan Mima Style. Mima Style. Oh, Mima Style. Iya, Mima Style. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu ciri khas dari desainnya Mom Cha ini apa nih? Ciri khasnya memang ada untuk Chairali, untuk Mima Style tadi udah ya ciri khasnya ya lebih ke feminin, casual dan comfy. Kita mengutamakan kalau untuk Mima Style mengutamakan kenyamanan yang dipakai para ibu-ibu muda gitu yang baru mulai belajar hijab ya. Oh, oke. Terutama itu baru mulai belajar hijab. Terus untuk Chairali sendiri memang karena lebih ke sporty casual, terus ada twistnya, jadi kayak asimetris, nggak kanan kiri sama gitu, kanan kiri beda. Nggak biasa deh pokoknya ya. Biasa gitu ya, nggak biasa. Terus masih lebih ke mau kasih desain untuk perempuan-perempuan supaya kalau pakai bajunya Chairali semakin kokoh, semakin puas, semakin percaya diri, apapun terambas gitu ya, kuat gitu. Itu sih. Itu dari Chairali ya. Berarti dari Chairali. Jadi ada filosofi lah di balik sebuah baju gitu, pasti ada cerita. Oke, nah nih kalau misalnya orang mau cari Chairali ada di mana nih? Kalau untuk Chairali sendiri, Chairali ada di chairali.com. Untuk Mima Style ada di mimastyle.id. Selain itu kita ada butiknya sendiri, butik sekaligus office ya ada di Bekasi, di Grand Galaxy City. Nah, untuk offline di tempat lain, online juga banyak sih, ada di Zalora juga. Di marketplace gitu ya? Ada lah, di Shopee dan lain-lain, di TikTok juga ada. Untuk offline sendiri, Mima Style itu adanya di Sarinah Malang kebetulan. Kota Malang. Kota Malang. Tapi untuk Chairali sendiri ada di Sarinah Bandara Ngurah Rai, Bali. Iya. Jadi udah ada di mana-mana nih ya. Insya Allah ada lah di mana-mana ya. Udah mulai itu. Tapi memang fokusnya ke situ dulu. Gitu. Berarti kalau misalnya dari daerah-daerah lain seperti mungkin Muslimah dari Kalimantan, dari Sulawesi, ini masih pakai marketplace gitu ya? Ya, marketplace boleh langsung ke account kita langsung. Terus kita kan sekarang udah pandemi nih ya, udah mulai beranjak pandemi. Nah, sudah mulai banyak event-event fashion juga ya. Banyak ini yang terdekat Mom Cha mau ikut acara fashion apa nih? Iya, jadi sebenarnya AFC itu ada acara namanya Limo. Harusnya memang aku show di Lombok gitu kan, bulan Juli. Tapi karena anakku mau daftar sekolah kayak ikut pending dulu. Jadi mungkin ke depan itu akan ada Jakarta Muslim Fashion Week. Ada masih banyak event-event lain pokoknya di spot di IF ya, untuk 6 bulan terakhir ini ya, sepanjang 2023 ini ya. Ada JMFW, ada Spotlight, ada Front Row ya. Oh iya, kita udah mulai lagi soalnya kita udah mulai banyak. Jadi kalau di IFC masuk IFC banyak banget event. Nah, ini jadi dari tahun 2013 sampai sekarang, apa sih keasikannya jadi seorang desainer? Keasikannya, karena aku seorang ibu-ibu ya, dengan passion yang sangat aku cintai dan aku mencintai keluargaku, jadi lebih kenapa ada di situ karena bisa sambil jaga anak gitu kan, waktunya fleksibel, selain itu passion yang kita passionkan gitu kan, jadi lebih enak, lebih enjoy gitu kan. Jadi nggak terasa berat ya? Iya, walaupun ada beratnya pasti ada. Ada beratnya. Ada darahnya ada. Nah mungkin kita tanya nih, suka dukanya jadi desainer tuh apa? Orang taunya bikin baju nih bagus-bagus gitu, enak-enak aja hidupnya gitu kan. Apa ya, lebih banyak sukanya sih sebenarnya, dukanya kalau belum kejual gitu. Iya kan, dukanya kalau belum kejual, sukanya lebih banyak sukanya, walaupun kesel sedih gitu, misalnya kayak aduh ini perih gimana, tapi ternyata lebih banyak sukanya gitu. Apalagi bosnya misalnya kayak udah kejual gitu banyak gitu, itu seneng banget sih. Itu satu perasaan yang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata gitu ya. Teman-teman, jadi customer itu udah kayak motivasi kita untuk kayak bikin lagi lebih berkarya lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi, lebih hype lagi gitu kan. Jadi customer makin banyak beli, kita makin banyak senang berkarya lagi gitu. Mungkin tadi ngomongin konsumen ya, mau tanya seberapa dekat sih seorang Mom Cha ini dengan konsumennya? Iya, karena segmennya sangat mengerucut gitu ya, jadi memang dekat dengan customer gitu, kecuali yang memang jualannya jauh ya itu. Tapi kita ada database customer yang memang kita kumpulkan. Kalau untuk Chairali sendiri memang belum
aku buatkan komunitas, tapi untuk Mima Style aku memang buat komunitas namanya Ladies Talk. Jadi kita sebulan sekali ada pengajian rutin Itu gitu kan. offline Datang karena mereka tuh senang ke butik gitu. Terus nanti setelah mengaji kita chat and chat gitu, sharing gitu kan. Ustadznya juga udah lama, ustadznya satu gitu, tapi ceritanya tuh kita jadi saling tahu cerita si A dan si B gitu. Itu insya Allah setiap 1 bulan sekali di Rabu di minggu awal. Berarti itu di Malang tadi ya? Enggak, Bukan. di Bekasi. Oh, yang di Bekasi. Ini Yang di Bekasi. di Grand Galaxy tadi. Ya, di Grand Oke. Galaxy City. Ya boleh datang gitu. Misalnya kalau Farah mau Ngeliput boleh boleh dong. bangga banget gitu, pasti itu momis pada senang manggil momis ya. Oke. Jadi namanya Ladies Talk. Ladies gitu. Talk. Ladies Talk kita membicarakan apapun tapi sharing yang baik-baik ya. Kalau Oke, bisa. Terus setelah itu mereka biasanya belanja gitu. Ya, jadi setelah pengajian itu biasanya mereka kan sharing-sharing, pokoknya sharing yang baik-baik. Setelah itu baru mau belanja silahkan, enggak juga nggak apa-apa, yang penting kumpul dulu gitu loh. Nanti mereka biasanya kan ngeliat, nanti gitu, atau enggak bulan depan itu nggak apa-apa. Udah diincar gitu ya? Udah, yang penting ngincar dulu. Gitu, itu sih. Jadi kita building community yang bikin oke. kami bertahan sampai saat ini. Nah ini kalau boleh tahu si pengikut Mamis Talk ini, Ladies Ladies Talk Talk ini, ini. mamis-mamisnya nih dari daerah mana aja? Oh, karena base-nya di Bekasi, paling Bekasi dan Jakarta Timur deh. Oh, oke, Jakarta Belum Timur. luas gitu. Tapi aku juga bikin komunitas lain secara online. Oh, oke. Jadi namanya aku punya komunitas mengaji Islamnya. Karena motivasi diri juga untuk karena kita jarang mengaji gitu ya. Jadi kita jadi kayak Rally sendiri aku buat komunitas mengaji namanya terinspirasi dari Odoch. Kalau satu juz kayaknya nggak sanggup, jadi aku bikin one day 10 surat. One day 10 surat. 10 ayat, 10 ayat 10 ayat. with terjemahannya. Oh, oke. Jadi sehari 10 ayat dan terjemahannya, dan itu alhamdulillah udah ada 6 grup. Wah, Walaupun sebenarnya nggak niat untuk nyari gitu, yang penting mengajak kebaikan itu udah secara online ya, itu udah sampai ada yang dari Kalimantan, sampai ada yang dari Bandung, dari Banten, Masya Allah ya. Jadi ternyata banyak teman-teman yang pengen ngaji di dalam satu komunitas, yaitu sehari 10 ayat dan terjemahannya gitu. Iya. Kita kan memang kalau ibadah juga kita mulai nggak apa-apa dari yang kecil, Iya. step by step Iya. gitu ya, untuk bisa Ya, terus. meskipun mereka nggak belanja, yang penting menebar kebaikan dulu, itu bagi aku gitu loh. Jadi it's not always about money ya. Ya, Ada yang lainnya, keuntungan yang harus kita dapat. Oke. Yang penting bergerak terus gitu. Tapi kalau kita lihat nih Mam Chai juga kayaknya ada di mana-mana nih ya. Boleh Masya tahu nggak Allah. bagaimana nih cara seorang Mam Chai ini mengembangkan networking? Networking ya. Pertama sih humble lah ya. Maksudnya kayak kita nggak usah memandang orang, ih dia tuh gitu kayak ini anak baru, ini senior, semua sama. Jadi tetap terbuka, menerima masukan dari Gen Z sampai yang udah bloomer gitu. Kalau aku masih nerima apapun itu. Selalu misalnya ketemu dirimu Mbak Ovi, aku kosongkan gelasku dulu apa Mbak gitu ya. Gitu jadi nggak mau serta-merta kayak sotoy apa gitu. Terus mungkin karena dulu aku memang pernah kuliah public relation, ya networkingnya masih ilmunya masih nempel gitu. Itu sih, kemanapun kayak harus mau ajak ngobrol duluan, diajak ngobrol, ya bales kayak gitu sih Mbak. Jadi memang harus ada, kita ramah Dari gitu ya. diri kita sendiri Iya, dulu, sehingga nanti ke depannya dan terutama sosial media kita juga kayak harus jalan dengan kitanya, nggak usah fake gitu, kayak apa adanya, kita di bidang apa, yaitu itu sih membuka networking kita kemana-mana menurut aku ya. Apalagi sekarang kan udah zamannya kolaborasi Ya, nih, ya, jadinya memang networking itu harus benar-benar makin luas gitu ya Mam Chai. Betul banget, betul. Oke, nah ini Mam Chai tadi kita udah ngomongin tentang fashion gitu ya, desain. Nah, kalau Mam Chai lihat sendiri di Indonesia sekarang ini modest fashionnya seperti apa nih setelah pandemi ini? Setelah pandemi, Masya Allah luar biasa ya. Banyak banget brand-brand yang mulai aware, mulai naik lagi. Bahkan aku lihat kayak brand-brand hype di luar negeri itu udah mulai
pakai koleksi yang modest, udah Oke, mulai pakai betul. model yang berhijab. Tuh kan aku sampai merinding kayak pas ngeliat model hijab tampil gitu di kayak New York Fashion Iya. Week gitu kayak Masya Allah merinding banget gitu, keren banget ya. Jadi apapun sekarang, apalagi di Indonesia ya, jadi kiblatnya fashion dunia udah mulai itu. Ya alhamdulillah makin berkembang, desain makin keren-keren. Bahan yang dipakai terus sustainable tuh. Ya, betul. Merajalela di mana-mana, alhamdulillah ya. Maksudnya kayak perkembangan modest fashion week bagus banget di Indonesia. Kalau kita ngomongin sustainable fashion ya, Ya. tantangannya nih di Indonesia seperti apa nih Mam Chai? Tantangannya mungkin gini, memperkenalkan sustainable misalnya kayak batik tulis gitu kan. Kadang-kadang di luar sana itu nggak paham kalau yang ditulis tuh misalnya kayak diculis, dicelup, caranya sama, hasilnya akan beda warnanya gitu. Ya, Misalnya betul, gitu. betul. Oke, kita menjahit dengan cara yang sama, tapi kayak secara warna dan karena pewarnaan alam itu berbeda. Nah itu kayak campaign yang memang harus seluruh dunia tahu bahwa untuk pewarnaan alam itu prosesnya seperti ini gitu. Jadi kayak loh, kok di foto begini, hasilnya begini warnanya. Nah itu pertama. Tapi kalau Cairali sendiri sustainable-nya kita membawa budaya Betawi, rumah Betawi itu kan ada pagar-pagar, ada di atas-atasnya namanya gigi balang. Nah, mulai dari itu aja yang dari Caya suka gitu. Oke. Karena kan secara motif Cairali tuh senengnya kayak gitu. Mungkin aku kayak ada gen laki-lakinya banyak. Iya kan motif-motifnya teratur gitu. Oke. Nggak terlalu yang mau gitu. Mungkin itu ya. Jadi makanya ada gigi balang itu kayak ikon kokohnya si Betawi itu gitu. Karena aku AFC Jakarta ya. Oke, jadi budaya Betawi ya. Ya itu sustainable di Cairalinya itu. Ngangkat daerah. Mulai dari situ, oke. Dari situ. Sekarang tadi Mam Chai juga bilang banyak banget sekarang brand-brand baru bermunculan. Ya, boleh tahu nggak apa sih tipsnya untuk jadi seorang fashion planner yang bisa bertahan nih? Tipsnya kalau mau jadi fashion planner udah tahu resikonya. Itu ya nomor satu ya? Ya nomor satu resikonya yang harus kita tanggung, yaitu harus jangan patah semangat, kayak semangat terus bikin plan. Itu yang paling penting, kayak sebulan ke depan tuh mau bikin apa gitu, sebulan ke depan mau produksi apa, tanggal berapa produksinya. Karena kalau kita nggak tulis, nggak masukin jadwal, ya udah lost. Kadang-kadang misal pun anak buah udah ngingetin, nih ini tanggal segini begini nih, iya lupa. Kenapa nggak ditulis dulu, dicatat, bikin plan-nya. Paling kecil itu sebulan ke depan. Oke. Paling panjang 3 tahun. Itu goalnya jangka panjang banget ya. 3 tahun. Harus kayak gitu, bikin plan, jangan patah semangat gitu. Terus mau nerima masukan, terus jangan merasa bisa, terus dikasih masukan langsung, ih gue paling bener, enggak gitu. Nggak boleh ya. Jangan, karena fashion itu trennya terus cepat berubah gitu. Jadi kita harus menerima masukan, terus ikut organisasi dan asosiasi di bidangnya. Oke. Itu juga salah satu tipsnya. Betul, ya. karena di AFC itu selain kalau Cairali ini karena fashion designer jadi masuknya asosiasi, tapi kalau fashion planner, model, misalnya media, kalau mau masuk ke komunitas itu ada komunitasnya namanya AFC Community. Nah itu bisa masuk. Jadi misalnya teman-teman fashion planner yang baru belajar, teman-teman SMK fashion atau teman-teman yang kuliah di bidang fashion itu bisa masuk AFC Community. Gitu. Oke. Nih Mam Chai mungkin mau nanya nih, kenapa memilih ke IFC? Ke IFC ya. Jadi waktu itu mungkin cara orang beda-beda ya. Waktu itu diajak. Kebetulan diajak, awal-awal IFC itu masih belum lama berdiri, kebetulan. Terus lihat, dilihat dalamnya juga orang-orang yang bagus, yang baik, dan alhamdulillah sampai sekarang kayaknya IFC makin besar ya. Di Indonesia tuh kayak paling banyak eventnya, setahu aku ya. Ini menjadi member nih makin lama kok ya, dari yang awalnya Mufes aja kan. Iya, betul. Lama-lama abis Mufes, ini bulan ini ada apa? Ada ISEF. Ada Into Motion, ada JMFW, ada Spotlight gitu kan. Terus ada apa lagi tuh?
Jakarta Fashion Trend. Betul. Dan tiap-tiap daerah udah buat event masing-masing, yang event-event yang besar-besar dan bagus-bagus. Ada Bali Fashion Trend, ada Malang Fashion Oh ya, Week. setiap daerah punya Tiap ya. chapter punya event masing-masing dan bagus-bagus gitu. Oke, Luar baik. biasa. Jadi ini boleh tahu nggak nih, Ya. Mam Cahaya, koleksi yang terbaru nih dari Cairali ini apa nih yang akan dibuat? Oh, yang akan dibuat. Nah, jadi kebetulan Yang udah siap rilis ya? yang udah siap rilis. Kebetulan Cairali kemarin habis fashion show di Lombok Syariah Festival. Oke. Baru banget koleksi memakai kain tenun Lombok. Oke. Jadi walaupun kampanyenya Betawi tidak menutup kemungkinan kalau wilayah lain ingin dibantu, Dipromosikan gitu ya? kita kolaborasi itu nggak apa-apa. It's okay. Jadi kemarin di Lombok Syariah Festival, Cairali membawa kain tenun Sukarare Lombok, terus nah itu baru fashion show, baru aja pulang 2 minggu makanya pas mau kesini abis perawatan muka. Siap. Karena panas banget ya Betul, di di sana. Alhamdulillah. Nah itu jadi ke depan belum buat lagi karena masih penetrasi yang ini, yang Lombok Syariah Festival ini. Oke. Nah, sahabat Farah, nanti juga kita akan melihat nih seperti apa sih ciri khas ya dari busana-busana karya Cairali. Ya. Tunggu ya. Hai sahabat Farah. Jadi kali ini Cairali akan menjelaskan koleksi Cairali yang paling terakhir yang dipagelarkan di Jakarta Fashion Trend 2023. Nah kebetulan koleksi summer ini kolaborasi dengan salah satu brand parfum. Tapi karena Cairali sedang mengangkat tradisional Jakarta, tradisional Betawi dengan koleksi Gigi Balang. Nah ini ada aplikasi batik dari Batik Cap ya. Jadi ada proses capnya dalam batik itu, lalu diaplikasikan ke sini. Ini outer ya. Jadi ini ada dress dan outer. Nah, ya ini outernya. Gitu, boleh muter kakak. Nah, terus selalu Cairali ini asimetris ya. Kanan dan kiri berbeda. Supaya ada apa? Ciri khas Cairali ada twistnya. Sesuatu yang aneh gitu tapi tetap kece. Boleh Bang muter lagi. Nah, kenapa sih bagian bahunya ada puffnya gitu? Ini adalah salah satu ikonik zaman now ya. Kalau perempuan zaman now supaya lebih kokoh, lebih kuat gitu ya. Ada puffnya di sini seperti ini. Jadi terkesan saya kuat gitu. Kancingnya di sini menandakan bahwa Cairali sendiri ini bisa dipakai untuk wudhu friendly gitu ya, wudhu friendly begitu. Seperti itu sih jadinya. Baiklah, ini koleksi pertama yang akan diperlihatkan ke sahabat Farah. Nanti akan ada koleksi kedua yang gemes berikutnya. Hai sahabat Farah, aku mau jelasin koleksi yang kedua dari Cairali. Jadi ini masih koleksi yang sama di Jakarta Fashion Trend kemarin dipagelarkan. Ada two piece, jadi ini bawahan kulot sebetulnya yang kelihatannya seperti rok ya. Jadi tenang aja, nggak akan ketat dan tetap tercover seluruh badannya ya. Terus bagian atasnya ini atasan yang keren banget, tapi bisa jadi luaran karena ada resleting di bagian dada. Jadi bisa jadi jaket ya sayang ya. Nah, ada batiknya nggak sih? Tetap ada kearifan lokal dengan batik Gigi Balang. Cairali masih mengangkat khas Jakarta yaitu Gigi Balang. Boleh diputer kakak. Nah, sebenarnya ini crop jacket ya, jadi memang harus pakai daleman supaya apa? Nanti supaya aman. Karena ini kan luaran sebenarnya yang bisa dijadikan sebagai atasan. Boleh muter kakak. Dan tenang aja, tetap wudhu friendly karena ada terdapat kancing jadi bisa ditarik kalau teman-teman pakai untuk sholat ya. Begitu koleksi Cairali, silakan dapatkan di cairali.com. Oke, terima kasih. Nah, oke nih Mam Cahaya, saya mau nanya nih sekarang. Kalau misalnya desainer-desainer baru nih yang ingin bergabung dengan IFC ini, gimana sih prosedurnya? Iya, jadi kalau mau gabung IFC sebenarnya memang udah sekolah mungkin udah sekolah atau short course di bidang fashion atau memang sudah pelaku bisnis yang memang udah siap di asosiasi itu karena
mengingat asosiasi fashion ini memang nggak bercanda ya, jadi memang yang serius di bidangnya. Nanti silahkan follow IFC_Jakarta, nanti di situ langsung aja di DM ke adminnya. Nanti persyaratan lainnya itu selain memang udah berbisnis di bidang fashion, selain fashion designer, itu juga nanti menyertakan KTP, terus kemudian surat akte usaha, gitu kan, segala macam kebutuhan NIB-nya usaha gitu, butiknya ada di mana, pernahkah diwawancara di media, mungkin pernah diwawancara Farah Magazine belum gitu kan. Nah itu nanti ada formulir yang harus diisi, nanti ada tim kurator, dan juga misalnya kayak butiknya di mana difotokan gitu loh Mbak, jadi masukin ke formulirnya, nanti ada tim kurator seperti Kang Deden, Mas Ali, Mas Sofi, Mas Taruna yang akan menilai kelayakan si pebisnis fashion designer tersebut apakah layak atau tidaknya. Jadi bukan kami, jadi nanti walaupun harus ada rekomendasi juga dari teman fashion designer lainnya gitu. Karena memang kita ingin menciptakan ekosistem yang benar-benar produktif dan juga berkelanjutan ya. Jadi harus jelas nih proses untuk masuk ke IFC. Dan itu banyak kan perempuan desainer. Iya. Meskipun ketuanya adalah Ali Karisma. Tapi kalau ketua Jakarta kan Hanianan. Oh iya benar, tetap perempuan ya. Tetap perempuan, dan di Jakarta sendiri kayak laki-laki cuma 4 atau 5. Misalnya perempuan semua. Nah, ngomongin soal tadi perempuan lebih banyak juga di IFC Jakarta. Jadi boleh nggak nih Mam saya bagi-bagi tipsnya supaya perempuan Indonesia nih selalu semangat untuk produktif nih. Seperti apa nih Mam Chay? Betul. Jadi perempuan Indonesia yang pasti jangan tidur aja gitu. Kalaupun nonton drakor atau apa, ambil hikmahnya, misalnya kayak fashion yang dipakai ini apa, dipelajari gitu. Terus semangat ikut komunitas sih yang pasti, yang bisa ngebangun karir, jadi nggak diem aja, bisa juga jadi reseller dulu, baru bikin produk. Kalau misalnya budgetnya masih minim ya, jadi tidak menutup kemungkinan apapun bisa terjadi. Dari komunitas itu banyak yang buat produk kan ya, bisa kita bantu, misalnya momis apa ibu-ibu sekarang bisa bantu jualan. Terus kalau memang yang sukanya berkarya kan banyak tuh ya, para ibu-ibu yang bikin brod gitu, itu harus mulai gitu ya, dari craft. Itu harus diposting loh, harus diposting. Jadi kalau misalnya ada TikTok kan ya, ya kan nggak melulu joget. Betul. Bisa lo diposting cara bikinnya bagaimana, 15 detik caranya bagaimana, sisanya tinggal di caption itu atau di Instagram. Bikin di YouTube meskipun pakai handphone nggak masalah sebenarnya kan, asal dimulai dulu. Itu nomor 1. Dimulai dulu, jangan ngejudge karya sendiri, jangan, pokoknya bagus aja karya sendiri. Oke deh. Kalau begitu terima kasih banyak nih Mam Chay udah berbagi insight, berbagi pengalaman ya. Dan juga tips-tipsnya tadi banyak banget yang dibagikan untuk kita semua. Semoga perempuan Indonesia nih tetap bersemangat ya. Amin. Jangan mager ya. Jangan jadi generasi rebahan gitu ya. Tapi tetap harus untuk kita kreatif terus tiap hari. Kreatif terus. Jangan lupa posting. Harus posting ya. Jangan lupa dikerjain. Nah gitu dia, media sosial juga harus kita manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Oke Mam Chay, sekali lagi terima kasih udah datang di Farah.id, sudah berbagi cerita di cerita sahabat Farah. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share apa yang udah kita perbincangin kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.